Siap ya. Oke. Halo. Halo. Sudah live ya? Sudah live ya? Oke, teman-teman semuanya. Ya, pertama, mohon maaf ya, karena ada challenge dengan Facebook saya. Jadi masuknya bentar ya, di Facebook Ludwig Laibahas. Ya, coba masuk di Facebook Ludwig Laibahas. LUDWIG Laibahas. Oke ya, masuk semuanya di Facebook Laibahas. Berhubung Facebook saya ada challenge, oke, jadi masuk di Facebooknya suami saya, Ludwig Laibahas. Oke, dan oke, selamat malam semuanya. Oke. Halo. Halo. Oke, di sini saya nggak sendirian. Saya ditemani dua sahabat saya. Ada Ibu Yuyun dari Makassar. Hai. Dan ada Ibu Ari dari Jakarta, Tangerang. Halo, saya dari Tangerang. Oke, seneng banget ya kita live lagi di Facebook ya. Oke, dan teman-teman sebelum mulai ya, semuanya siap-siap ya. Like, share, komen yang banyak ya. Oke, jadi kita akan mulai nih ya, mulai obrolan santainya. Tapi ngomong-ngomong, kita ini lagi mau ngebales nih ya, acara Wanita di Mata Pria, tanggal 20 Juni yang lalu. Masih ingat nggak gitu ya? Waktu itu ada para suami yang berbicara ya, ada Pak Nandar, ya suaminya Bu Yuyun, dan ada Pak MG, suaminya Bu Ari, dan ada Ludwig, suami saya. Oke ya, mau ingat-ingat nggak ya yang dulu itu ngomongnya gimana sih gitu ya? Karena ini acaranya dibilang adalah reaction ya. Jadi reaksinya para wanita itu bagaimana ya setelah diobrolin sama para pria. Ya Yud ya, Ari ya. Benar. Benar banget. Sempet deg-degan. Kalau perempuan gak usah disuruh udah 50.000 kata. Hati-hati nanti kita yang bongkar karena kita nggak bisa jaga rahasia. Sekarang Pak lagi di kamar, lagi liatin Facebook. Ngintip dia. Oke, supaya semuanya yang lagi nonton acara Facebook Live ini nggak lupa ya, yuk kita setel ulang yuk yang tanggal 20 Juni ya. Apa kata Nanda tentang Yuyun? Oh, saya dulu. Mari kita dengarkan. Kok saya dulu ya? Yuyun lagi itu gitu ya. Oke, yuk kita sama. Oke. Kata Nanda tentang Yuyun. Sabar ya, sabar. Oke, yuk kita setel sama-sama. Betul, tapi memang komunitas ya, kita ini, memang menurut saya ini luar biasa, banyak nilai yang membuat pribadi saya sendiri itu berubah. Memang. Bentar ya. Bentar Yun, sabar Yun. Ini Derdek ini yang keluar yang mana? Betul, tapi memang komunitas ya, kita ini, memang menurut saya ini luar biasa, banyak nilai yang membuat pribadi saya sendiri itu berubah. Memang dulu pun karena mungkin ada ya pengaruh dari LDR itu juga, mungkin karena jarang ketemu yang tadi Lut sampaikan, akhirnya kita menahan gitu. Sudah jarang ketemu, kita menahan, tidak marah gitu. Tapi kan sebenarnya itu bisa jadi bom waktu gitu kan. Nah, jadi komunitas ini dengan trainingnya itu yang membuat kami semakin terbuka gitu.
nilai itulah yang saya rasakan kok semakin nyaman gitu. Saya mau ngomong apa kok istri saya bisa nerima tanpa kemarahan, bisa didengar. Sebelumnya mungkin kita saling nahan nih. Udahlah karena jarang ketemu kita diem aja gitu kan maksudnya. Itu. Justru di sini ini saya merasakan semua jadi plong gitu. Saya mau ngomong apapun kayak dia nanggapin ya udah bisa nerima gitu. Jadi juga sebaliknya. Iya, aku yang Oke, ya ternyata itu toh suara hati Anda. Nah, sekarang kita denger nih, gimana nih Yuyun setelah mendengar kata-kata dari suamimu? Masih deg-degan atau sudah lega? Udah lega ya, udah lega. Memang ternyata itu suami saya ya. Jadi memang benar ya, yang dibilang sama suami saya kemarin bahwa saya kan menikahnya itu kan sudah hampir 23 tahun ya di tahun ini. Dan memang kebanyakan ya dari 23 tahun itu 3 tahun itu saya satu kota. Yang lainnya itu LDR semuanya. Nah, kok iso ya? Tapi akhirnya bisa dijalanin juga gitu ya. Dan memang saat LDR ya, itu kan pada saat ketemu gitu ya, itu kan menghindari konflik gitu ya. Karena apa? Karena udah jarang ketemu, seminggu sekali, bahkan ada yang sampai 3 minggu, 2 minggu ketemu gitu ya. Jadi saya jaga. Kalau ada, saya itu tipenya orang yang enggak suka ribut gitu ya. Jadi kalau dibilang bahwa katanya istri yang suka ngomelin suami atau ibaratnya istri itu yang omongannya itu katanya itu bisa 1000 kata, saya itu kalau marah itu saya cenderung diem. Saya diem gitu ya, tapi sebenarnya saya nahan. Jadi pada saya ya mendem, betul mendem. Jadi seolah-olah damai gitu ya, peaceful gitu ya di rumah ya. Padahal di sini itu membara ya. Nah, tapi bersyukur banget yang tadi ketemu dengan Sis Iin, kemudian Sis Ari gitu ya, yang ketemu dengan komunitas FFG gitu ya, yang membuat akhirnya saya bisa ngomong apa adanya gitu ya, ngomong mau enak nggak enak tak omongin dan suami saya bisa nerima itu. Karena kalau saya biasanya ngambek itu bisa pokoknya diem aja, mau diajak ngomong apa diem aja, bisa 2-3 hari tak diemin aja. Tapi masih dimasakin nggak itu ngomong-ngomong? Tetap sambil masih untung ya. Ya, itu kelebihan perempuan loh, jangan salah loh ya. Sampai marah apapun ya, rata-rata perempuan itu hebat. Walaupun marah seperti apapun, tetap aja masakin buat istrinya ya. Walaupun nggak diasinin, nggak dipedesin ya, tetap aja jalan normal. Luar biasa Yuyun ya. Oke, ada yang mau disampaikan nggak ini ke Mas Nandarnya? Iya. Jadi apa ya? Sehubungan dengan apa dulu nih? Ya itu tadi komentarnya yang Nandar. Oh gitu ya. Saya sih bilang bahwa saya thank you banget buat suami saya. Memang benar beliau itu buat saya ya adalah pria yang paling pengertian sedunia bagi saya. Karena dengan kondisi apapun tuh beliau paham. Karena gini loh, nggak gampang loh ya. Jadi suami yang LDR gitu ya, suami istri LDR. Kemudian saya dengan kesibukan saya, suami saya dengan kesibukannya, dengan beliau itu pengen pulang, pengen kumpul dengan keluarganya, tapi justru saya itu sibuk dengan urusan saya, dengan ngejalanin bisnis, dengan urusan kantor gitu ya. Senin sampai Jumat urusan kantor, kemudian malam dengan bisnis, Sabtu Minggu yang harusnya kumpul, waktu kumpul bisa ke mall, bisa jalan-jalan dengan anak. Justru suami saya itu bisa pengertian untuk jaga anak-anak dan memberikan waktu ya, memberikan ruang buat saya. Buat saya itu amazing banget. Maksudnya kalau saya pribadi gitu ya, nggak gampang loh punya suami yang bisa mengerti seperti itu. Buat saya sampai dengan detik ini ya, dengan perkawinan 23 tahun, dengan kondisi seperti ini, buat saya itu anugerah yang sangat luar biasa buat saya. Wow, keren ya. So sweet. Dan satu lagi gitu ya, satu lagi. Kemarin terjawab itu gara-garanya
Saya kan penasaran banget gitu ya. Kalau ditanya, aku ini pacar keberapa toh? Dulu itu ada pacarnya apa enggak sih? Alah, gak tahu ngaku. Kemarin ternyata terbongkar, ternyata saya itu kan pacar pertamanya. Dan jangan salah, dia juga pacar pertama saya. So sweet. Gitu ya. Ini Mas Nadar tuh langsung jeduk gitu. Ya. Jatuh cintanya di kos-kosan lagi. Benar. Ngintip ini ceritanya anak kos ngambil hatinya ibu kos tuh cari anaknya. Loh, bukan ibu kos loh. Suami saya bapak kos. Oh, bapak kos. Bapak kos, sahabat saya kos di tempat suami saya. Jadi kalau saya kuliah kan pasti tak samperin, itu saya sering main. Dia suka ngintip dari balik jendela. Terus yang ngomong itu lucunya itu saya ingat banget nama pembantunya dulu namanya adalah Yuk Satria. Yuk Satria yang suka nyamperin saya dan kirim salam. Mbak Yuyun dapat salam loh dari Mas Nandar. Saya cuma bilang begini, aduh. Jadi gitu dok, nggak nyangka kalau akhirnya jadi suami saya. Karena orangnya itu dari dulu memang apa ya, nggak ini orangnya itu nggak yang apa ya, yang pecicilan, yang suka cegegesan gitu, enggak. Jadi buat saya itu gini, saya orangnya peringisan, saya orangnya suka cengengesan. Kok ibaratnya bapak kos yang buat saya zaman dulu itu sudah wibawa. Kok bisa titip salam dengan orang yang suka cengengesan kayak saya? Itu indahnya pernikahan ya, selalu selatan. Nah, sekarang saya mau ngajak teman-teman semuanya yang nonton nih ya, dengerin sekali lagi apa kata Pak MG ya. Gimana Pak MG? Kok MG duluan? Harusnya Iin duluan. Tidak, saya yang ngatur, tenang aja. Pak MG ngomong apa dulu tentang Bu Ari. Nah lo Ari. Tunggu Ari. Oke, yuk kan? Ya. Oke. Ya, siap-siap ya. Kita dengar apa kata MG tentang Ari. Betul, tapi memang komunitas kita ini. Oke, sebentar ya. Sabar ya. Paling tua sih. Dari aku agak malu gitu ya. Karena Ari di mataku totally different. Berubah dari 15 tahun lalu, 15 tahun pertama menjadi yang saat ini kan gitu kan. Dia menjadi sosok istri yang benar-benar aku dambakan kan gitu kan. Dia kan di 15 tahun pertama relatif dia tidak perlu aku, tidak butuh aku kan gitu kan. Tapi setelah ini, setelah di 15 tahun itu sampai saat ini, aku tuh benar-benar jadikan dia pegangan gitu. Dengan panutannya, dengan pendamping ngobrolnya kan gitu kan. Apa-apa pasti diskusi. Kalau dulu kan enggak, dia ngambil keputusan sendiri. Mau salah mau benar, dia ambil sendiri, dia ambil resikonya. Sekarang enggak. Tapi benar-benar diskusi intens untuk mengambil suatu keputusan terhadap anak-anak dia. Sayang banget. Dulunya kalau anakku nggak dikenal, sekarang dikenal sekali kan gitu. Itu yang aku lihat bahwa dia sangat berubah dari sosok istri yang tadinya bukan idamanku menjadi yang aku inginkan idaman saat ini. Gitu loh. Wow, Ari, happy-nya Ari. Itu kalau film itu ya, itu ruangan di belakangmu itu penuh dengan hati. Bener-bener, coba gimana nih perasaannya Ari dengerin MG ngomong kayak gitu? Aduh, terus terang kan kemarin itu pas waktu dia acara, itu kan saya nggak di dekat situ. Ya sebenarnya tuh dari siang tuh kan waktu deg-degan juga, agak deg-degan juga. Tapi begitu dengar, nonton gitu ya, kan saya nontonnya dari Facebooknya langsung live. Aduh, terharu gitu ya, karena ternyata saya bersyukur banget sih. Saya benar-benar bersyukur saya diketemukan dengan komunitas FFG. Jadi apa yang tadi memang benar, dia apa yang tadi Angie ngomong, bahwa dulu itu saya selalu kalau mau apa-apa tuh nggak pernah konsultasi lah, istilahnya beritahuan. Ya pokoknya
saya tinggal laporan gitu loh. Misalnya contoh aja, saya mau pergi keluar kota pun, saya kasih tahu, Ji, saya 2 hari lagi keluar kota. Dan saya tuh nggak nanya gimana keluar kota, apa-apa, enggak. Terus misalnya, Ji, saya mau ngadain ini. Itu pun juga saya nggak nanya. Artinya, semuanya itu tuh tak saya lakukan tanpa ngobrol dulu, tanpa diskusi dulu gitu loh. Ya, jadi banyak hal yang waktu itu memang jadi apa ya, kalau dia bilang tadi itu, sekarang saya banyak konsultasi, saya mau keluar kota, oke nggak ya kalau hari ini saya berangkatnya gitu loh. Kalau dulu saya udah jadi tiket, udah jadi semuanya, udah pesan-pesan, hari Rabu saya berangkat ya, hari Rabu saya mau ke Surabaya ya, hari Rabu saya mau ke sini ya, gitu-gitu. Jadi kayak laporan, terus anak nggak deket, ya dulu ya, sampai anak saya yang kedua nggak kenal saya sampai usia 2 tahun. Jadi jauh lah gitu. Makanya sampai pernah ada satu usaha ke rumah mama, ke Jogja, ngajak anak itu, si Dado, jadi pada waktu hari cuma berdua kan otomatis yang dia kenal kan cuma mamanya. Ya dekat seminggu itu. Tapi begitu pulang ke Jakarta lagi, dia lupain saya lagi. Jadi dia lebih dekat lagi sama MG, sama si mbaknya juga gitu. Jadi ya sudah ketemu MG dan mbaknya, saya dilupain lagi. Tapi waktu saya di Jogja jauh dari mbak dan MG, dia mau sama saya gitu loh. Sampai dulu pernah ada usaha seperti itu. Alhamdulillah. Idaman loh, Ri. Akhirnya jadi istri idaman. Itu yang bikin kaget. Alhamdulillah. Gara-gara FFG nih. Sekarang giliran ini. Sekarang giliran nih. Dimana sekarang kita tanya Lutfi dulu apa yang pernah Lutfi sampaikan dan membuat berkesan gitu loh. Ya. Ada videonya ya, Ri ya? Kita cuplikan ya? Ada, makanya. Oke. Kita lihat, Ri. 1, 2, 3. Kita saksikan video yang berikut ini. Aduh, ngomong apa ini ya? Deg-degan genti. Yang paling tua sih. Yang paling tua itu mau wes mari ngomong. Tapi komunitas ini yang merubah seorang ini yang kolerik ya, orangnya itu keras. Kalau kata yang ada di ini itu cuma sukses atau sukses, ya atau ya. Tidak ada kata tidak atau tidak bisa atau mungkin itu tidak ada. Dengan berjalannya waktu, ternyata FFG itu merubah dari seorang yang menurut aku ya keras di orangnya menjadi orang yang memberikan contoh dengan hati. Memberikan contoh, jadi akhirnya aku dulu orangnya pemarah, dulu mau jangan marah-marah, kalau marah geger. Sekarang semakin lama sifat emosianku, sifat pemarah itu bisa berkurang. Itu kenapa? Karena aku lihat setiap kali marah dia balas dengan cuma senyum. Dulu ya aku marah ya berantem malah akhirnya mukul dong. Terus dengan berjalan waktu aku lihat FFG, kok ingin walaupun aku marah dia tetap senyum. Walaupun aku marah dia tetap ngomong tenang, terus gitu, kasih contoh. Akhirnya aku lihat komunitas ini bukan tak lihat mengambil dia dari aku, dulu tak lihat kerja seperti diambil dari aku, hanya untuk timnya. Lama-lama aku lihat, komunitas ini malah membuat bukan dia diambil dari aku menjadi miliknya tim, tapi dia diambil sifat yang kurang tepat untuk menjaga aku berubah menjadi sifat yang tepat. Jadi akhirnya perubahanku itu karena aku lihat perubahan dari dia, dan itu yang membuat aku lihat FFG komunitas ini adalah sebuah tempat yang kalau aku bilang suami istri itu beda, kutub A sampai kutub utara sama kutub selatan itu bisa dibawa kembali ke tengah menurut aku. Jadi usia perkawinan mulai usia perkawinan ke 20, 21, 22, 23, 24, 25 itu betul-betul usia perkawinan yang menurut aku kalau di luaran orang mulai bosen. Kalau di aku adalah seperti pernikahan pengantin baru pertama, seperti pengantin baru. Jadi aku temukan pernikahanku betul-betul sama seperti MC. Pernikahannya 13 tahun terakhir ini. Dalam ini. Ternyata ya. Dalam. Ri dulu, Ri. Iya atau iya, Ri? Tapi emang iya dulu kita ya, kenal dulu. pertama.
Saya enggak kan, kalau ingat ya dulu kita kan sering bareng, aku tuh bareng sama Iin jalan, terus kita kan sempat ke Dubai bareng gitu ya. Ya itu tadi, gesekan. Iya. Ada aja hal-hal yang turun dari taksi aja kita udah bisa ribut duluan. Nah, sekarang kita dengerin reaksinya Sisi Iin ya setelah Happy banget ya, happy sekali gitu ya mendengarkan bagaimana suami ngomong tentang saya Ludwig ya. Jadi thank you Ludwig. So sweet. Ada di depanku. Memang 5 tahun belakangan adalah yang terindah dalam pernikahan kami. Karena udah nggak ada lagi yang tengkar-tengkar, yang geger-geger, udah nggak ada lagi ya. Nggak tahu ya, Ari Yuyun ya. Saya sendiri tuh nggak kayak nggak sadar gitu bahwa saya sekarang berubah gitu ya. Jadi sejak itu loh. Yang pertama pemicunya adalah saya datang ke bootcamp. Jadi emang kan ketemu dengan komunitas FFG ya, ketemu dengan foundernya Pak Onggi Yanata, kemudian saya dikenalkan bootcamp gitu. Jadi di awal kenal FFG itu saya langsung dikenalkan bootcamp. Nah terus pas datang ke sana itu kan gaya saya tuh masih dengan gaya yang kolerik abis gitu ya. Ibaratnya itu mau membuat suami bertobat gitu. Ternyata hari pertama saya udah nangis duluan. Ya, saya seperti kayak bercermin dengan diri sendiri. Saya mulai sadar bahwa ada sesuatu yang nggak benar dalam diri saya. Ya, jadi saya pernah mendengar suami sendiri ngomong bahwa udah nggak kuat hidup sama aku gitu ya, mau tinggalin saya kayak gitu. Jadi itu yang membuat saya akhirnya bercermin di bootcamp dan saya mulai satu persatu luruh ya, koleriknya itu mulai luruh dan saya ambil komitmen untuk berubah pulang dari bootcamp itu. Memang tidak semudah membalik tangan ya, namanya perubahan itu kan proses ya. Jadi butuh waktu ya, sesungguhnya waktu adalah jawaban dari semuanya gitu ya. Benar. Jadi berdasarkan lewatnya waktu saya semakin berubah. Yang tadinya itu saya melawan kalau Ludwig marah, itu tiba-tiba udah nggak ada rasa ingin ngelawan aja. Iya, ya nggak apa-apa, saya tetap bilang I love you seperti itu. Nah terus dia masih marah, kemudian saya tetap senyum, saya tetap sabarin kayak gitu. Lama-lama dia mulai hilang marahnya. Ya, jadi sekarang kalau boleh dibilang Ludwig sabar banget ya. Dan lucu orangnya. Ya, Ludwig itu lucu banget. Dia tipe orang yang ceria gitu loh sebenarnya. Benar, tapi aku dulu kayak dibutain loh, Ri. Jadi dulu kayak itu kayak dibutakan gitu. Dulu kalau hujan itu bagi saya tuh, ngapain sih hidup kok gitu loh. Ya, sekarang saya terlalu serius, orangnya perfeksionis gitu ya. Jadi yang dulu saya nggak ngelihat itu lucu, sekarang itu jadi lucu gitu. Jadi saya sering ketawa kalau di rumah sekarang. Jadi sama anak-anak juga makin dekat gitu ya. Sekarang ini sangat enjoy lah berada di rumah. Ya kayak honeymoon tiap hari gitu loh. Malam minggu ini. Ya nggak ada malam minggu, Ri. Tiap hari malam minggu, Ri. Tiap malam minggu. Betul banget lah. Kalau Yuyun gimana? Apanya? Setelah gimana? Oh iya. Before and after. Tapi ngomong-ngomong ada kesamaan ya. Kenapa? Kesamaannya titiknya ada di bootcamp ya ternyata ya. Iya. Ya, betul. Saya juga ngalami perubahannya di bootcamp. Saya tampar-tamparnya di bootcamp. Hebatnya FFG ya, Jadi dengan kita ngikut bootcamp itu kita kayak turning point, satu titik balik. Iya. Oke, coba gimana Yun? Iya. Saya dulu ya merasa saya itu gini. Saya merasa rumah tangga saya itu aman-aman saja karena nggak pernah berantem gitu ya. Tapi saya lucu gitu, waktu bootcamp itu kan saya nggak kepengen, saya merasa bahwa saya oke-oke, hubungan dengan suami oke-oke, suami pun juga begitu gitu loh. Saya ingat banget waktu bootcamp itu kan hanya tujuan saya begini,
ada kolerik saya ya. Saya juga termasuk orang yang kolerik gitu ya. Dominan koleriknya. Jadi kan nggak mau kalah dengan orang lain. Jadi saya ingat banget waktu itu ada satu training dengan Sis Iin ya. Salah satunya itu kan ada teman-teman semua, hampir teman-teman semua di situ kumpul kan sudah pada bootcamp. Nah, begitu ngomongin bootcamp gitu ya, kan aku tersingkir karena kan akhirnya mereka keep silent dan nggak mau ngomong kan. Ada orang yang belum bootcamp, minggir sana. Nah, orang yang belum bootcamp salah satunya itu saya. Waktu itu di kerumunan itu 2 orang, saya ingat banget salah satunya saya. Nah, saya hanya gini, panas saya. Emangnya aku ini nggak punya uang untuk bootcamp? Saya gitu panas. Kapan sih bootcamp saya gitu waktu itu. Begitu saya bootcamp, saya syukurnya waktu itu saya bootcamp bersama dengan suami. Dan ternyata turning point-nya itu saya ada di situ. Halo? Ya. Karena dengan waktu, saya ingat banget momen di bootcamp itu, bagaimana waktu itu bisa ngomong apa adanya antara suami istri. Jadi suami saya ngomong apa adanya, apa yang dimau oleh saya ya, dan saya juga ngomong apa adanya dengan suami saya, apa yang saya inginkan dengan suami saya. Jadi di situ tuh, aduh, momen itu saya ingat, langsung nangis. Iya, rasanya itu kayak masih ini loh, masih baru kemarin gitu loh. Rasanya itu, ya ampun, ini hanya masalah waktu saja, ini bisa meledak, ini bisa menjadi bom gitu ya. Bisa meledak dan akhirnya hancur berkeping-keping. Tapi bersyukur banget gitu ya, Allah tuh baik banget. Kok ya yang saya nggak ngerti tentang bootcamp, waktu itu saya nggak ngerti tujuannya apa, hanya kepingin panas aja, ternyata itu buat saya menyelamatkan keluarga saya. Tanpa saya sadari gitu ya. Dan nggak sampai pecah berkeping-keping, tapi ibaratnya sudah diselamatkan lebih dulu. Gitu. Nah kalau Ari kalau aku enggak, saya gini, sebenarnya aku bootcamp sama Ari loh. Aku bootcamp kita satu grup kan, kita satu angkatan, kita bootcamp satu angkatan. Satu angkatan, aku satu angkatan sama Ari. Iya, jadi benar, aku barengan sama Yoyo sama Mas Nandar. Tapi aku nggak inget waktu itu sama Ari, cuman pas lagi guyon-guyon di depan, tapi waktu bootcampnya udah nggak inget belas ya Ari ya. Kamu dulu bootcamp sendirian kan soalnya? Aku sendirian, jadi gini cerita awal. Jadi memang kalau Yuyun kan sama Mas Nandar. Kalau saya itu awalnya itu sebenarnya ikut bootcamp itu gara-gara, jadi teman tuh bilang, kalau kamu mau jadi mentor, itu kamu harus bootcamp. Nah, saya itu ada satu apa ya, di jiwa ini selalu ada pengen ada kompetitifnya gitu loh. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang, karena waktu setiap kali training ya, setiap kali kita training, mentor tuh selalu duduknya depan. Ya kan? Terus saya waktu itu belum mentor memang. Kok selalu, kenapa sih kan? Jadi gini, kok mereka kok harus duduk depan, kok kayak dapat perlakuan istimewa gitu kan. Privilege ya. Jadi kayak ada privilege gitu kan. Kalau mentor duduk depan ada privilege. Nah, pada waktu itu saya pengen banget jadi mentor. Terus si teman ini bilang, kalau kamu mau jadi mentor, kamu harus berangkat bootcamp. Ya udah, tanpa pikir panjang, pokoknya saya kalau memang mau jadi mentor harus bootcamp, ya aku berangkat bootcamp gitu kan. Nah, begitu masuk bootcamp, nah disitulah hari pertama itu udah langsung kayak dijedar. Jadi saya langsung disadari bahwa Ari, kamu tuh sangat erogan. Jadi saya tuh kerasa banget gini, memang kebetulan kan di dalam beberapa hal di sekolah maupun di pekerjaan itu ada hal yang membuat saya itu lebih jadi besar kepala. Karena saya dapat sesuatu apa yang saya inginkan terus gitu kan. Nah, begitu juga dengan hubungan suami istri 15 tahun pertama. Jadi sebenarnya tahun itu di mana saya ikut bootcamp, MG itu sudah menyatakan kayaknya kita udah nggak bisa jalan bareng deh. Kayaknya kita ini mesti jalan sendiri-sendiri. Karena saya semakin jauh yang meninggalkan yang tidak sebagai istri itu saya udah benar-benar kayak nggak ada lagi istri di rumah yang tadi dia bilang gitu loh. Nah, saya waktu diomongin kayak gitu nggak ngerti salahku apa. Saya salahnya di mana? Kenapa dia tiba-tiba minta bubaran? Kan kayak gini loh, salah saya emang apa? Kan saya kerja juga untuk keluarga. Saya cari duit untuk keluarga. Seandainya saya duitnya banyak juga keluarga happy. Jadi waktu dia bilang kita udah nggak bisa komunikasi begini, saya tuh benar-benar kayak orang nggak sadar gitu loh. Jadi kayak dibangunin, loh kok dia tiba-tiba minta begini ya gitu. Nah, pas
waktu itu juga saya dikenalin sama teman terhadap FFG. Nah, begitu diomongin bootcamp, itu benar-benar nggak kebayang bahwa di bootcamp hari pertama itu apa yang NG ngomong itu jawabannya. Jadi kayak saya tuh merasa, oke, saya sadar, nggak heran anak saya jauh sama saya. Jadi anak saya dua-dua anak laki, terutama ya. Kalau anak perempuan itu kan dekat karena saya mencoba memperbaiki diri. Tapi dengan dua anak laki itu dari awal mereka kecil pun itu udah jauh. Jadi kerasa banget saya tuh benar kayak dibuka semua betapa saya arogan dan makanya anak nggak dekat. Terus apa yang saya cari? Jadi waktu itu sampai saya bertanya gini, saya kerja, saya dapat duit banyak, saya berhasil, saya sukses. Apa sih yang saya cari kalau akhirnya anak jauh, suami jauh? Nah, pulang dari bootcamp itulah saya minta maaf ya. Waktu itu kan MG juga sempat, waktu pulang dari bootcamp kan MG jemput. Biasanya kalau MG nanya banyak gitu ya, saya suka jengkel tuh, saya suka, jadi misalnya MG nanya ke 1 kalimat, saya bisa 10 kalimat, 1000 kalimat. Tak bantahnya tuh bisa lebih banyak. Tapi hari itu MG nanya, kenapa sih ada ini, kenapa sih nggak ngabarin gitu. Dia kayak ada, saya langsung diem. Terus saya juga, pokoknya hari itu saya benar-benar malam itu pulang dari bootcamp, saya introspeksi diri. Besok paginya saya langsung minta maaf ke anak-anak saya yang 2 orang ini, yang laki-laki ini. Waktu itu mereka SMP sama SD. Saya peluk mereka kaget-kaget. Sampai mereka bilang gini, Mama kenapa ya? Kan mereka manggilnya bukan Mama sebenarnya si anak 2 ini. Karena jauh dari saya, mereka manggilnya saya tuh nama kecil saya yang Mama saya biasa panggil, Mbak Heli. Kenapa ya gitu loh. Itu terasa banget sih, terasa banget saya oke lah, saya memang harus banyak berubah, jadi harus dahsyat, pokoknya kalau ngomong bootcamp dahsyat banget. Kayak baru kemarin ya. Waktu kamu pulang bootcamp, paginya itu aku masih ingat kamu cerita ya, pagi itu kamu minta maaf sama anak-anakmu, kamu peluk anakmu bingung. Bener nggak? Gimana waktu itu kejadiannya? Suaranya kecil, bisa sorry bisa di ini? Oh, kecil ya suaranya ya? Ya, gimana bisa diulangi? Waktu kamu pulang bootcamp, ya, pagi kamu sarapan, kamu minta maaf sama anakmu, kamu peluk kan anakmu kan? Iya. Nah, itu kalau nggak salah yang pertama kali kamu peluk dan minta maaf sama anakmu sampai bingung-bingung kan? Ada apa? Iya. Kamu masih ingat nggak momen itu? Jadi ya memang saya tiap pagi itu kecenderungan kebiasaan di rumah itu adalah kan di rumah udah ada Mbak yang handle mereka. Jadi anak-anak kalau berangkat sekolah sarapannya juga yang atur Mbak. Jadi semuanya Mbak, terus dianterin juga langsung sama supir. Jadi saya tuh benar-benar nggak ngurusin mereka sarapan, nggak ngurusin mereka apapun lah untuk berangkat sekolah. Saya biasanya sibuk dengan rambut, dengan pokoknya mau ke kantor karena kan mesti berangkat ke kantor pagi-pagi gitu kan. Jadi itu adalah pertama kali saya nemenin mereka makan. Jadi waktu mereka lagi sarapan, saya duduk di depannya. Terus si adiknya tuh senggol-senggol kakaknya. Kak, Mbak Hel kenapa? Kak, Mbak Hel kenapa? Gitu. Terus begitu mereka mau pamit kan saya berdiri, tak peluk kan. Itu tuh mereka tuh bingung. Bengong, bingung. Terus adiknya, apa sih gitu. Kakaknya tuh pendiam. Kakaknya waktu itu nggak ngomong sama sekali. Tapi si adik tuh yang gini. Kayak, kenapa sih Kak? Kenapa sih Kak? Gitu loh. Jadi kayak iya, jadi itu pertama kali saya temenin karena biasanya tuh ya itu saya nggak pernah lagi nemenin mereka karena saya udah sibuk dengan diri saya sendiri. Waktu itu kan belum jilbaban ya, jadi rambut tuh masih di roll, masih pokoknya masih ngatur-ngatur rambut lah. Sibuk dengan diri sendiri. Tapi ya itulah pagi itu dari mulai sejak itu kita tuh pelukan tuh hampir tiap hari sampai hari ini. Wow. Iya. Sampai hari ini. Saya lihat waktu hari ini ya, waktu kita sama-sama ke Australia, Ri ya, kan ada Dado sama Bram ya. Ada anak-anak sana. Ya. Anak-anak di sana ya. Ya, saya lihat sih itu akrab dengan anak-anaknya dan suka peluk terus ya terus bilang I love you Mas Dado ya. I love you. Ya. Oke, jadi ya Arya sama Yuyun ya, kita ini benar-benar bersyukur ya adanya komunitas FFG ya, satu lingkungan yang sangat positif ya. Kita nggak sengaja, kita maunya kan bisnis ya. Kita FFG kan satu komunitas bisnis ya.
Oke, kalau secara keuangan ya aku meningkat banyak sih. Thank you FFG. Kalian juga meningkat kan? Iya. Oh ya pasti. Makanya bertahan sampai hari ini karena semakin ini ya merasakan nikmatnya. Ya. Yang menarik justru di balik uangnya itu ada nilai-nilai lain dalam hidup itu yang ikut bertumbuh gitu loh. Ya. Nah, saya masih ingat ya waktu itu kan saya jalanin mentoring program, kemudian kan disarankan untuk membaca buku, ya. Buku-bukunya itu buku-buku yang udah dipilihkan, memang itu ada hubungannya dengan people, dengan manusia. Karena di bisnis ini kan kita membangun people, membangun manusia. Jadi mesti ngerti tentang manusia. Nah, saya masih ingat banget ya. Saya membaca buku ini, Personality Plus. Ya, kok sama? Nih. Ya, jadi kalau ingat ya, yang dulu ya, yang dulu itu kan saya pas baca buku ini kan ada ceritanya itu sanguinnya berapa, melankoliknya berapa, skor berapa, ya kan? Nah, saya bikin itu, ya, saya jawabin dengan jujur. Mau tahu nggak? Saya kasih bocoran ya. Saya kasih bocoran. Berapa? Ya, oke. Iin di masa yang dulu ini sanguinnya 10, koleriknya 25. Wow. 5, flegmatisnya 0. Jadi orang enggak, kayaknya kita perlu sharing deh. Apa itu mungkin ada yang belum baca kan, mesti baca. Nah, saya juga kerasa, saya sih belum ngitungin skor. Tapi kalau melihat diri ini, kayaknya saya kerasanya itu koleriknya ada, melankolinya ada. Saya juga sanguin, tapi flegmatisnya saya nggak tahu. Masih tanda tanya. Kalau Yuyun masih ada kali. Tunggu dulu. Ada orang yang tidak suka damai. Iya, benar. Maunya konfrontasi melulu gitu ya. Kan karena saya jamnya jujur ya, jadi keluar apa adanya. Memang saya kaget juga. Ya ampun, flegmatis gitu ya. Nah, tapi menariknya, saya kan terus berjuang ya. Saya juga nggak mau kehilangan suami, nggak mau jauh dari anak-anak. Saya ingin dekat dengan mereka. Kemudian saya ingin rumah tangga saya damai, harmonis kembali. Dan saya ingin punya teman-teman yang juga bisa bersama-sama terus sampai jangka waktu yang lama, termasuk kalian berdua ya. Udah 13 tahun lebih nih ya kita berteman ya. Oke, jadi saya pas waktu itu setelah saya ngalamin perubahan, saya buat lagi. Dan tahu nggak ini ya, sanguin saya dari 10 naik jadi 18. Berapa? 18. Wah, hampir double ya. 10 ke 18. Bagus dong. Benar. Kemudian kolerik saya dari 25 turun menjadi 9. Bergeser. Ya, bergeser banyak. Tetap, tapi flegmatis saya dari 0 naik menjadi 9. Oh, koleriknya yang bergeser ya? Koleriknya yang bergeser juga ke flegmatis ya? Bergeser ke flegmatis kayak gitu. Jadi bisa menerima orang lain, lebih bisa empati dengan orang lain gitu. Dan saya punya satu prinsip itu sekarang ini saya bisa menerima segala macam kejadian dalam hidup dengan satu kata, dengan satu kalimat, yaitu everything happen for a good reason. Jadi pasti karena betul. Nah, okay. Kalau pengalaman kalian gimana? Ari dulu deh, Ari. Gimana? Cerita apa lagi? Ari. Lah iya cerita. Enggak, karena gini, kalau saya ngerasa, gini loh, saya sendiri sejak bootcamp memang tidak bisa langsung berubah. Terus terang, ya, saya perlu proses karena waktu itu juga saya masih ada pekerjaan kantor. Waktu itu saya masih ada usaha. Jadi memang waktunya itu justru, makanya ya, kalau saya bilang active income itu, kalau MG bilang, yang di video 2 minggu lalu kan MG bilang, pada waktu saya stres saya tuh saya bawa ke rumah. Dan waktu itu tuh kan bersamaan dengan saya suka bisnis ini gitu loh sebenarnya. Kan saya sebenarnya orang yang mencari bisnis MLM. Dari tahun 90-an itu saya cari gitu. Nah, begitu saya sampai join ini kok nggak ada yang pas ya. Sampai akhirnya saya cuma beli produk. Dan begitu ketemu dengan yang terakhir FFG ini,
saya ngeklik banget gitu loh. Apalagi waktu itu yang masuk bootcamp itu sebenarnya bukan karena saya niat masuk bootcamp pengen berubah, enggak. Saya masuk bootcamp itu bukan karena pengen berubah, tapi saya masuk bootcamp itu karena ada satu challenge, mentor harus bootcamp. Nah itu doang udah, gitu kan. Dan ternyata dari situ tuh saya mulai banyak bergeser yang dulunya ya saya hal-hal kecil tuh suka saya ributin pagi-pagi sama MG gitu ya. MG tuh tipenya dia orangnya baik sama semua orang. Dia ramah sama semua orang. Ya, kalau dibilang dari buku itu tadi, MG itu masuk dari kelompok sanguinnya ada. Dia sanguinnya tuh lebih banyak. Ya. Nah, jadi karena dia sanguin lebih banyak, otomatis tuh apa-apa di rumah itu nggak terlalu rapi gitu ya. Orang sanguin itu lebih sedikit masukin baju maksudnya ke baju bekas, baju kotor ya, lempar ke keranjang baju gitu. Dia asal masuk, kalau nggak masuk dia udah dicuek, dia pergi gitu ya. Saya yang gaya melankolisnya ada, melankolis itu kan pengennya rapi. Begitu lihat yang kayak gitu tuh langsung ngedumel pagi-pagi. Kebayang nggak sih pagi-pagi mau berangkat kantor udah buru-buru ngedumel dulu. Otomatis kan di jalan udah bad mood dulu. Udah bad mood seharian otomatis jadi bad mood. Gara-gara baju kotor. Gara-gara cuma masalah sepele. Hanya gara-gara baju kotor yang nggak masuknya pas gitu loh, cuma gantung di pinggiran keranjang. Nah akhirnya begitu ya, karena ada FFG ini, ada komunitas kan, kita jadi ada yang ngingetin gitu loh, ngapain ngeributin hal kecil Ari, gitu loh. Yeah. Jadi waktu itu saya dibilang, kenapa kamu mesti ngeributin hal kecil? Jadi Mbak Ati itu bilang kayak gini, kamu tuh nggak perlu ngeributin hal kecil, masih banyak hal besar yang kamu pikirin, itu masalah segitu. Kalau kamu mau beresin ya kamu rapiin, kalau kamu nggak mau ya sudah, nggak usah dikomen gitu kan. Terus kalau perlu tutupnya itu, karena dulu itu kan ada tutupnya, buka tutupnya. Jadi jangan taruh, biasanya kan kalau MG itu begitu masih ada tutup juga dilempar aja gitu loh. Nggak masuk kan. Nah saya bilang ya udah sekarang tutupnya tak buka. Masih juga melempar baju. Ya sudah, nggak masuk juga dicuekin. Tapi begitu saya lakukan, ngambil, terus saya nggak komen, ngambil, nggak komen. Sekarang MG juga rapi. Jadi dia tuh ngerapiin kalau ada baju yang nggak masuk, dia yang ngerapiin gitu. Jadi memang perubahan itu harus dari diri. Baru lingkungan bergerak. Iya. Nah, pada waktu saya mulai berhenti mempersoalkan hal-hal kecil, disitulah kita mulai nyambung. Itu sih yang tak rasakan, dan benar juga. Jadi sekarang itu ke MG saya lebih nggak tahu rasa sayang, terus MG-nya juga boleh dibilang lebih sayang banget yang sekarang daripada yang dulu. Oke. So sweet. Kalau Yun gimana Yun ceritanya? Iya. Jadi yang saya rasain ya, tanpa kita sadari ya, kita ini jadi temen gitu ya sampai dengan hari ini 13 tahun itu buat saya nggak mudah loh ya. Yang sampai hari ini ya, walaupun dengan ada yang namanya pertemanan itu kan pasti ada perselisihan, ada kerikil itu udah pasti gitu ya. Tapi saya gini, mulai daripada bootcamp, terus baca-baca buku, terus ketemu dengan Sis Iin, kemudian Ari gitu ya, sama teman-teman yang lain di komunitas yang sama di FFG, itu buat saya itu menguatkan dan saling mengingatkan gitu. Ya. Karena saya coba flashback ya beberapa tahun yang lalu waktu saya masih kerja di bank dulu ya. Itu kan saya ada satu otoritas lah ya yang bisa melakukan sesuatu. Dan saya setelah saya di FFG, saya itu baru merasa bahwa kepemimpinan saya waktu itu ternyata jujur aja saya nggak banyak simpati dan nggak banyak empati dengan karyawan, karena saya pikir apa yang saya lakukan yang penting adalah sesuai dengan aturan, sesuai dengan yang namanya juklak yang ada, ya udah selesai tanpa memperhatikan yang namanya hati nurani. Yang penting saya jalannya lurus gitu ya. Saya dulu. Yang penting saya jujur, jalan lurus sesuai dengan juklak, selesai. Tapi saya benar loh, hari ini nyadari bahwa teman-teman gitu ya, yang ada kebijakan yang harus saya ambil gitu ya. Tanpa saya sadari setelah saya resign dari bank ya, dengan pekerjaan saya itu, saya baru tahu kalau mereka itu ada yang sakit hati gitu, yang akhirnya harus keluar gitu ya. Tapi ya dengan satu kondisi hati yang tidak nyaman ya, yang mungkin sampai dengan hari ini. Jadi sekalian deh yang sekarang lagi nonton di Facebook ya, yang mungkin nanti akan lihat, saya minta maaf banget buat siapapun yang tersakiti oleh saya gitu ya. Tanpa saya sadari, saya minta maaf gitu ya. Benar banget, saya minta maaf banget.
Dan saya gini, mulai dari hal kecil sebenarnya. Contoh ya, mulai saya bisa memahami dan bisa mengerti orang lain dengan yang tadi dibilang sama Sis Iin, ada satu buku namanya salah satunya Personality Plus. Ini adalah salah satu juga untuk proses untuk berubah diri setelah dari bootcamp gitu ya. Contoh hal kecil deh, yang dari rumah aja, saya dengan suami. Itu kan beda banget yang tadi dibilang sama Adi, karakter gitu ya. Saya ada kolerik, ada sanguinnya. Suami saya sebenarnya lebih ke kolerik dan melankolinya lebih banyak gitu ya. Suami saya itu orangnya rapi banget gitu ya. Mulai dari baju setrikanya harus licin gitu ya. Nggak boleh ada goresan sedikit gitu ya. Nah, saya sedikit orangnya baru saya sadari ada sedikit ya apa ya dibilang ya slodernya dikit gitu ya. Nah, saya dulu gitu ya sempet ini orang kok cerewet banget sih, aduh gitu-gitu aja dipermasalahin gitu ya. Mau pergi gitu ya, pakai baju, ada benang nih di baju saya nih, benang dikit keluar nih ya. Suami saya itu nyari gunting. Sini. Segitunya serius. Itu saya pendem. Apa sih ini? Tapi dengan perjalannya waktu akhirnya saya bisa menyadari gitu ya. Dan akhirnya saya damai. Begitupun juga yang ada di sini gitu ya. Kalau di konvensional gitu ya, beberapa kali saya dulu waktu zamannya kerja di bank dulu gitu ya, berselisih dengan karyawan gitu ya. Ya pasti berakhir dengan dendam marah yang luar biasa gitu ya. Tapi tanpa kita sadari gitu ya, dengan Ari, dengan Sis Iin gitu ya, ada nggak kita perselisihan? Ya ada gitu ya. Tapi kenapa kok akhirnya kok balik lagi pertanyaan saya, kok ketemu lagi dan akhirnya kok bisa melupakan dan memaafkan? Buat saya itu pertanyaan loh buat saya. Kok bisa ya? Ada nggak yang pertanyaan saya yang karena gini, saya ingat gitu ya, ada saya lihat YouTube gitu ya, ada saya nggak sebutin namanya, dia bilang begini, kalau kerjasama jangan dengan orang yang kamu percaya, dia bilang gitu. Apalagi yang menyangkut dengan duit. Kenapa? Karena orang yang kamu percaya, dia akan tahu kelemahan kamu ada di mana. Jadi dia ambil kelemahannya itu untuk apa? Untuk ambil keuntungan dari kamu, untuk ibaratnya apa? Memanfaatkan kamu dan ya mohon maaf ya bisa nipu gitu. Tapi justru di sini kekurangan kita itu kita bisa saling ngisi dan saling mengingatkan satu sama yang lain. Betul, iya betul. Dan justru dari kelebihan dan kekurangan itu kita saling melengkapi. Dan makanya kenapa kerjasama dalam bisnis yang kita jalankan sekarang ini, walaupun ada konflik atau apa buat saya, kenapa kok akhirnya nyambung lagi ya? Dan ibaratnya ya udah selesai dan akhirnya bisa saling memaafkan. Langgeng hubungannya gitu. Dan ya gitulah ceritanya. Nah, dengan sikap kita yang dulu, sifat kita yang dulu, pasti ada pengaruh ya dengan anak-anak ya kayak gitu. Nah, dulu ingat nggak yang kamu pernah bilang gitu, Aldo kalau bikin salah minta maaf itu sampai kamu nggak mau maaf. Iya. Ternyata kebawa ya, benar. Ternyata kebawa ya, karena orang itu kalau saya belajar di FFG ya. Karakter orang hari ini itu kan terbawa dari lahir kita gitu ya, latar belakang pertumbuhannya mereka, lingkungan sebelumnya. Iya. Dan saya memang dari kecil itu kan dibesarkan dengan sangat mandiri dan akhirnya ibaratnya keberhasilan saya merasa bahwa itu adalah dari saya tanpa ada dukungan dari orang lain. Ya ini kan kerja saya gitu. Dan itu membuat akhirnya saya nggak sadari itu saya jadi orang yang sombong ya, dalam artian sombong. Jadi kalau orang buat kesalahan itu, kalau saya bilang dia nggak minta maaf, kalau toh minta maaf pun dia nggak, ibaratnya saya masih ngeliat itu dia salah, saya nggak akan maafkan. Dan ternyata itu saya nggak sadari itu kebawa ke anak saya. Saya itu diingatkan sama Sis Iin itu luar biasa. Termasuk waktu itu ya, telepon itu katanya kata-kata standar. Kata-kata sampai dulu itu ya Sis Iin sama Mbak Ati bilang gini, kata-katanya kok lagi ditebak, kok lagi ditakoki, sudah makan, Dek? Pertama itu pasti kayak rekaman diulang.
Ya udah kaget, programnya dibunyiin, setel udah. Ya karena itu kebawa dari kecil mandiri gitu ya, karena orang tua saya kan wirausaha ya, kerjanya dari pagi sampai sore gitu ya, dan ngerasa bahwa memang tidak banyak berkomunikasi dengan anak-anak gitu ya, jadi tanpa sadari kebawa gitu. Tapi ya itu tadi saling ngingetin tadi, sis Iin ngingetin gitu ya, akhirnya ya itu tadi yang akhirnya membuat kita tuh sama-sama bertumbuh sebenarnya di situ. Karena kalau kita nggak di komunitas yang sama, nggak saling ngingetin, saya pikir walaupun ibaratnya kita mau training sebagus apapun gitu ya, yang paling penting kan bagaimana kita praktekkan kan dari training itu kan. Itu yang buat saya bersyukur banget ada di FFG ya, bersama dengan Sis Iin dan Sis Ari yang ada sekarang sampai dengan hari ini. Oke, ini sudah hampir 1 jam kita ngobrol ya. Wow, gak rasa ya. Padahal aku tuh pengen cerita lagi loh, ada sedikit yang tentang apa tadi yang Yuyun cerita ya. Jadi kalau boleh gini loh, selama ini kalau saya kan pernah 9 tahun sebagai karyawan ya. Saya 9 tahun karyawan, terus saya 13 tahun sebagai wirausaha ya. Pada waktu kita kerja sebagai karyawan dan wirausaha itu, kita berteman itu nggak pernah bisa satu sebagai gini. Pertemanan kita adalah di luar dari bisnis pasti, di luar pekerjaan. Jadi saya punya sahabat adalah di luar pekerjaan. Pekerjaan, saya nggak pernah mungkin ada sahabat di situ. Itu yang saya alami. Jadi kayak gini loh, karena di pekerjaan itu kan kita selalu kalau dulu di kantoran itu kayak selalu ada fighting. Jadi saya selalu keep secret, saya nggak mau cerita apa yang saya lakukan ke orang lain. Jadi apa yang saya mau lakukan itu saya simpan sendiri, gitu kan? Jadi paling kalau diminta atasan baru ngomong ke atasan, gitu kan? Nah, sementara di bisnis ini kan bisnis sebenarnya, FFG ini kan bisnis. Kita tuh menjalankan bisnis yang sama. Nah, yang menurut saya beda itu adalah gitu loh. Kita ini sekarang jalan bisnis, tetapi kehidupan kita itu bertumbuh, berubah, justru karena lingkungan bisnis ini. Yang kalau di luaran itu adalah kompetitif, di sini tuh kita saling suportif gitu loh. Iya, benar-benar. Perubahan saya terus terang itu bukan karena saya bisnis melulu gitu. Sebenarnya saya masuk ke komunitas ini kan karena bisnis. Tujuannya memang saya cari bisnis yang seperti ini gitu kan. Tapi di dalam progresnya, di dalam perjalanannya, komunitas ini tuh merubah saya secara Ari yang dulu, yang tadi udah saya nggak usah cerita ulang lagi ya. Ari dulu jadi Ari yang sekarang. Suami jadi MG bilang jadi istri idaman. Terus anak-anak saya lebih dekat. Dulu justru pekerjaan saya itu menjauhkan saya dan suami. Menjauhkan saya dengan suami dan saya dengan anak-anak. Kalau di sini kan malah iya kan ini komunitas bisnis. Iya. Tapi jadi nyambung gitu loh. Inilah saya bilang istimewanya FFG gitu loh. Dan saya juga bangga dan ikut bahagia banget ya ngelihat perubahan dari keluarganya Sis Iin ya. Kayaknya itu paket lengkap buat saya ya. Anak-anaknya berprestasi. Benar berprestasi, mencerminkan banget gitu ya bagaimana memang perubahan orang tuanya kalau saya lihat. Betul. Ada sama perubahannya kalian juga. Jadi kita semua sadar diri dan kita semua bangga dengan pertumbuhan masing-masing. Dan saya rasa ini adalah salah satu jasa dari FFG ya. Ini saya pegang buku Value Your Life ya. Ya, betul. Ya, betul. Bagus banget buku ini. Bagus banget. Sangat recommended. Bukan untuk jualan buku ya, Sis ya? Ini bagus banget. Value Your Life ini bagus banget. This is your story gitu ya. Sama sekali bukan mau jualan buku gitu. Tapi ini buku yang menggambarkan bootcamp. Dan bootcamp itu yang seperti tadi teman-teman semuanya dengar ya. Dari cerita-cerita kami itu adalah titik balik. Titik balik perubahan semuanya itu terjadi. Kalau saya boleh ngomong ya, kasarannya ya, kalau nggak ketemu FFG, nggak ikut bootcamp, mungkin sudah jalannya berbeda banget ya. Mungkin saya sama Lutfi udah cerai, Ari sama MG udah cerai, Yuyun sama Nandar yang mendem terus akhirnya juga bisa meledak, nggak tahu seperti apa. Tinggal tunggu waktu itu. Dan saya bersyukur banget sama Tuhan itu baik banget ya, jadi menunjukkan kita ke satu komunitas yang luar biasa dan membawa kita ke Value Your Life Bootcamp. Sekarang kita merasa hidup kita punya value
Dan makanya kita bertiga senang banget bisa sharing di sini ya. Ya. Terima kasih ya. Sama saya mau sekalian deh mau minta maaf juga kepada teman-teman yang mungkin nonton yang dulu pernah bareng kerja sama saya, tim saya dulu ya. Saya minta maaf mungkin dulu pernah menyakiti tanpa saya sadari. Jadi saya hanya dulu tujuannya gimana caranya achievement capai dan mungkin sikap-sikap saya dulu tuh adalah menyakiti. Melalui forum ini kebetulan kan ini live ya, jadi bisa didengar. Saya mohon maaf. Saya juga ya, karena waktu itu adalah masih proses buat saya ya. Jadi thank you banget Sis Iin selalu ngingetin dan bimbing ya sampai dengan hari ini. Jadi saya mohon maaf banget gitu ya, dan saya bersyukur dikasih kesempatan untuk saya live sehingga saya bisa ngomong atas dasar hati saya minta maaf. Oke, dan saya yang paling banyak membuat kesalahan ya kali ya di masa lalu, saya juga minta maaf yang sedalam-dalamnya untuk siapapun yang lagi nonton acara ini dan mungkin masih simpan sakit hati dengan saya, mohon dimaafin gitu ya. Oke, dan kami di sini tidak berjanji apa-apa, kami akan menjalani hidup ini mengalir saja. Yang paling penting kami mau setiap hari berubah jadi orang yang lebih baik. Ya, dan tentunya ini semua buat keluarga, buat suami, buat anak-anak yang sekarang sudah lebih bisa menerima, lebih bisa hidup dengan nyaman, ya, dan amin bisa terus menjalani kehidupan ini sampai ulang tahun pernikahan yang ke-50. Amin. Amin, amin, amin. Dan yang paling penting kuncinya adalah begini. Memang berubah itu butuh waktu, betul ya? Betul. Berubah itu betul. Nah, sekarang tinggal sebetulnya, nah teman-teman memberikan nggak waktu dan ruang untuk berubah? Berubah, ya. Jadi sebetulnya lewat sharing hari ini, saya juga mau berkomitmen memberikan waktu dan ruang untuk siapapun berubah. Karena saya juga diberikan waktu dan ruang oleh teman-teman semuanya di sekitar FFG memberikan waktu dan ruang saya untuk berubah. Dan kalau kita masih bisa stay bersama-sama secara langgeng ya dalam jangka waktu yang lama itu karena tidak ada orang yang menyerah dengan saya, dengan Ari, dengan Yuyun. That's why kita semua masih ada di sini dan akan terus berlanjut menikmati hidup ini. Value my life, value your life. Thank you. Thank you. Saya ucapin kita mestinya berterima kasih loh sama suami dan pasangan kita dan anak-anak karena kita diberi ruang untuk kita berubah. Betul, betul. Ya. Betul. Terima kasih sekali lagi suami. Terima kasih suami saya. Udah kasih kesempatan saya berubah, kasih ruang. Terima kasih teman-teman semuanya di sini. Terima kasih. Terima kasih suamiku, terima kasih anak-anakku, terima kasih semuanya. Bersyukur sama Allah, alhamdulillah ya Allah. Oke, nah teman-teman semuanya stay tune terus ya. Acara-acara FFG pasti menarik dan pasti bermanfaat ya. Acara kita tidak hanya berhenti sampai di sini. Besok ada lagi, lusa ada lagi. Silakan hubungi orang yang memberikan link ini kepada Anda dan stay tune ya di channel kami. Oke, see you all. I love you. See you. I love you. Love you.